Baik, kita mulai lagi sekarang di proving quadrilateral parallelogram. Jadi kita mau membuktikan bahwa segi 4 yang kita miliki adalah sebuah jajar genjang. Yang pertama, di sini dikasih sebuah aktivitas mengenai bagaimana cara menginvestigasi bahwa sebuah segi 4 yang kita miliki itu adalah parallelogram. Jadi properties parallelogramnya. Kemudian kita lihat di sini ada aktivitasnya, nanti kalau misal senggang boleh dicoba. Kita diminta menyediakan 4 sedotan, kemudian sedotan ini potong sehingga ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Kemudian coba kita buat ambil 2 buah paperclip sehingga nanti paperclipnya itu tidak tidak terlipat seperti biasanya. Jadi kita coba dibuka paperclipnya, kemudian kita sambungkan paperclip ini satu dengan yang lainnya, ujung-ujungnya yang di kecilnya, kemudian kita insert yang besarnya ini ke sedotan sehingga nanti sedotan yang tadi terhubung menjadi sebuah segi 4, tampak pada gambar seperti ini. Lalu posisinya itu yang tadi sepasang sama panjang itu kita simpan yang sama panjang yang sepasang ini saling berhadapan. Lalu nanti segi 4 yang kita punya ini coba diubah sudutnya, jadi diubah-ubah sudut ininya. Kemudian dilihat apakah segi 4 yang kita miliki ini selalu menjadi sebuah jajar genjang atau tidak, paralelogram atau tidak gitu. Nah, itu contoh cara sederhana untuk menguji bahwa segi 4 yang kita miliki itu, atau misalkan kita dengan sifat-sifat yang tadi, sisi yang saling berhadapannya sama panjang, kalau sudutnya kita ubah-ubah, apakah nanti akan menjadi jajar genjang atau tidak. Nanti bisa dicoba di rumah. Nah, ini diturunkan dalam sebuah teorema di bawah ini. Teorema yang pertama adalah teorema 6.6. Teorema 6.6 mengatakan bahwa jika kedua pasang sisi yang saling berhadapan pada segi 4 adalah kongruen, jadi saling kongruen, maka segi 4 itu merupakan jajar genjang atau paralelogram. Nah, kemudian teorema 6.7 juga mengatakan jika kedua pasang sudut yang saling berhadapan di sini pada segi 4 adalah saling kongruen. Jadi kalau sudut-sudut yang saling berhadapannya itu saling kongruen, maka segi 4 ini juga pasti sebuah paralelogram atau jajar genjang. Kemudian ada teorema 6.8. Dikatakan bahwa jika sebuah sudut pada segi 4 adalah suplementer dari kedua sudut yang sepihaknya, maka si segi 4 ini merupakan segi 4 yang jajar genjang atau paralelogram. Jadi ada sebuah sudut, dia sepihak dengan sudut sepihak, saling suplementer dengan sudut sepihaknya, kedua sudut sepihaknya. D ini sudut sepihak A, B juga sudut sepihak dari A. Kalau saling suplementer begini, maka si segi 4 ini adalah segi 4 yang merupakan jajar genjang. Kemudian teorema 6.9 mengatakan bahwa jika diagonal-diagonal dari sebuah segi 4 itu saling berpotongan sama panjang, maka segi 4 ini adalah sebuah paralelogram atau jajar genjang. Nah, kita lihat di contoh 1, ini ada pembuktian dari teorema 6.6.
Pembuktian teorema 6.6 dibuktikan dengan ini bukti kolom ya, 2 kolom. Kita lihat, perhatikan bahwa yang diketahui dari teorema 6.6 itu kedua pasang sisi yang saling berhadapan itu sama panjang. Di sini pasangan sisi yang saling berhadapan adalah pasangan sisi AB dengan CD, kemudian BC dengan DA. Nah, ini jadi modal kita untuk membuktikan. Nih, yang pertama, diketahui statementnya ini, AB kongruen dengan CD, dan satu lagi AD juga kongruen dengan CB. Ini diketahui, given itu diketahui ya. Kemudian AC akan sama dengan AC katanya. Ini ya sebuah garis pasti sama dengan dirinya sendiri gitu, kayak bercermin lagi, makanya dinamakan reflective property of congruence. Jadi sifat reflektif dari kekongruenan, bahwa sebuah garis itu akan kongruen dengan dirinya sendiri. Kemudian kita bisa perhatikan sekarang segitiga ABC dengan segitiga CDA. Sisi yang saling bersesuaiannya, misal CD, ini saling bersesuaian dengan AB. Kemudian BC saling bersesuaian dengan DA. AC dengan AC lagi. Sisi-sisinya yang saling bersesuaian tadi itu saling kongruen. Maka berdasarkan sifat postulat sisi-sisi, kedua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Kalau segitiga itu kongruen, maka segitiga ini pasti memiliki sudut yang sama pula. Yang sudutnya tentu saja sudut yang saling berkorespondensi ya. Nah, kita lihat mana saja sudut yang saling berkorespondensi. Kita perhatikan sudut DCA. Dia saling berkorespondensi, lihat ini kaki sudutnya, berarti ada mak 1. Ini ada mak 1. DCA. Dia akan saling berkorespondensi dengan BAC. Kongruen dua segitiga tersebut. Berarti sudut yang tadi BAC dengan sudut DCA itu sama. Satu lagi. Sudut BCA. Lihat korespondensi dengan mana BCA? Ada mak di sini. Kita mulai dari sudut besar BCA. Dari titik sudut yang besar, berarti di sini DAC. Berarti sudut BCA dengan sudut DAC adalah sudut yang kongruen gitu. Kita perhatikan lagi sekarang. Dua sudut tersebut saling kongruen. Nah, dulu pernah ada teorema kebalikan dari sudut berseberangan dalam. Jadi, kalau ada dua sudut yang memang letaknya itu alternate interior, jadi saling berseberangan dan sama besarnya, gitu ya, maka segmen garis yang saling berhadapan, yang membentuk sudut tersebut, yang bukan garis transversalnya, itu adalah garis yang sejajar. Jadi di sini AD sejajar dengan BC karena sudut BCA sama dengan sudut DAC. Kemudian satu lagi, CD akan sejajar dengan AB. Kenapa? Karena sudut DCA kongruen dengan sudut BAC. Ini pakai teorema yang kebalikan dari alternate interior angles gitu. Sehingga kita bisa katakan bahwa kalau ada dua sisi yang saling berhadapan, saling sejajar, maka segi 4 tersebut adalah sebuah paralelogram atau jejar genjang. Nah, ini tentang contoh 2. Ini sih apa istilahnya, aplikasi, focus on application, aplikasi garis paralel pada
kotak perkakas gitu. Apakah nanti si kotak perkakasnya ini yang garis-garis sambungnya itu yang penyambung perkakas ini saling sejajar atau tidak? Kita tinggal lihat saja si bangunnya ini bangun segi 4, sisi yang saling berhadapan sama panjang gitu. Terus di sini nih lihat. Ini segi 4 katanya. Terus sisi yang saling berhadapan sama panjang. Terus karena sisi yang saling berhadapan sama panjang pada segi 4 tersebut, maka ini adalah sebuah paralelogram atau jejar genjang. Kemudian kita lihat ada teorema 6.10 di sini. Jika sepasang sisi yang saling berhadapan pada sebuah segi 4 adalah kongruen dan paralel, jadi sisi yang berhadapan itu kongruen dan paralel, maka bangun segi 4 ini merupakan jejar genjang atau paralelogram. Kita bisa lihat buktinya di sini. Tadi yang diketahui sisi yang saling berhadapan kongruen dan paralel. Berarti BC sejajar DA, BC juga kongruen dengan DA. Kita lihat proofnya ini menggunakan diagram BC sejajar DA. Berarti kita bisa tahu bahwa BC A dengan DAC ini kan sudut yang saling berseberangan, berarti dia kongruen. Sisi AC kongruen dengan sisi AC itu sendiri. Satu lagi. Kemudian BC sama dengan DA. Nih. Berdasarkan teorema sisi sudut sisi, maka segitiga ABC dengan segitiga CDA ini segitiga yang kongruen. Kalau dia segitiganya kongruen, berarti sisi-sisi yang lainnya yang saling berkorespondensi itu akan kongruen pula. Siapa itu? AB dan CD. AB dan CD saling kongruen. Kemudian tadi dikatakan bahwa BC dengan DA juga saling kongruen. Dua pasang sisinya saling kongruen, dua pasang sisi yang saling berhadapan saling kongruen, maka ia adalah sebuah paralelogram atau jejar genjang. Nah, itu tentang paralelogram. Kita lanjutkan pada part berikutnya. Demikian, terima kasih.